selamat datang di podcast DPM Film UB kali ini. Perkenalkan, nama saya Yuriko yang akan menjadi host kali ini. Karena sekali lah menjadi host pada acara podcast DPM Film UB. Saya tidak sendiri nih teman-teman, ada Mbak Dewi sebagai Ketua Komisi 2, dan juga ada Mas Andi sebagai Wakil Ketua Komisi 2. Baik, yang pertama mungkin bisa dijelaskan dulu ya mengenai Komisi 2. Oke, jadi Komisi 2 itu sendiri bisa juga disebut Komisi Hukum di DPM Filkom. Terus tugas dan wewenangnya itu berhubungan dengan produk hukum. Di Komisi 2, kita juga punya beberapa proker untuk menunjang tugas dari Komisi 2 itu sendiri. Kira-kira seperti itu, Kak Yuriko. Oke, baik. Komisi 2 ini berhubungan dengan hukum ya, nyata ya. Oke, selanjutnya nih karena proker-prokernya mengenai bersangkut pautan dengan hukum, mungkin bisa dijelaskan dulu ya proker yang ada di Komisi 2. Oke, jadi dari Komisi 2 ini sendiri, kita punya beberapa proker. Yang pertama yaitu prokernya Pemilwa. Nah, di Pemilwa ini kita melakukan pemilihan wakil mahasiswa, di mana setiap tahunnya dipilih presiden dan wakil presiden, serta Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk melanjutkan kepemimpinan lembaga yang ada di fakultas. Lalu kita punya proker sekolah legislatif. Sekolah legislatif ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran seputar lembaga legislatif, mulai dari fungsi, kinerja, hingga arah gerak yang lebih mendalam kepada mahasiswa Filkom. Biasanya target terbesar kita untuk sekolah legislatif ini mahasiswa baru, karena kita mengadakannya juga sekitar sebulan setelah PK2 Maba. Lalu ada pelantikan BEM dan DPM terpilih. Dari nama prokernya berarti kan sudah jelas kita melantik pengurus baru, BEM dan DPM terpilih. Lalu setelah itu ada pencerdasan legislatif. Pencerdasan legislatif ini sendiri itu merupakan proker baru yang ada di prode ini. Proker ini itu bertujuan memberikan pembelajaran seputar pembuatan undang-undang dan persidangan. Lalu kita juga ada diskusi mengenai undang-undang atau pasal-pasal yang akan dibahas di persidangan. Biasanya agendanya kita buat sekitar 2 bulan sekali. Kemarin sudah kita laksanakan di bulan Mei. Lalu setelah itu ada sidang MKBM Filkom. Proker ini yaitu untuk menyelenggarakan sidang bagi musyawarah KBM Filkom. Lalu juga di sidang MKBM Filkom ini kita menyediakan wadah untuk berkomunikasi langsung berupa memberikan pendapat, kritik, saran, dan peninjauan terhadap masalah yang akan dibahas dalam sidang. Ya, seperti itu Kak Yuriko. Oke, begitu teman-teman penjelasan tentang proker Komisi 2 oleh Mbak Dewi. Mungkin bisa teman-teman catat ya apa aja proker yang ada di Komisi 2, dan salah satunya ada tuh disebutkan proker pencerdasan legislatif, yaitu merupakan proker yang baru dari Komisi 2 yang mungkin bisa teman-teman ikuti ini ya Mbak Dewi sama Mas Andi ya untuk proker ini, agar teman-teman tuh bisa tuh menambah wawasan mengenai legislatif teman-teman sendiri. Oke, selanjutnya nih yang tadi sudah dikatakan kan Komisi 2 itu ada sangkut pautnya kan dengan hukum. Nah, mungkin bisa disebutkan apa saja sih produk hukum yang ada? Oke, izinkan aku jelasin untuk produk hukum. Di Komisi 2 ini sudah terbentuk sebanyak 15 produk hukum yang sudah disetujui oleh MKBM Filkom. Nah, saya izin sebutkan satu persatu aja ya. Yang paling pertama pasti yang ada itu ADART, yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, di mana mereka berisi dasar-dasar aturan atau sifat-sifat dari KBM Filkom secara apa. Nah, selanjutnya di bawahnya itu terdapat undang-undang yang di sini undang-undang tersebut memiliki hubungan khusus yang interkoneksi terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah dibentuk sebelumnya, yaitu Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Probit Maba, Undang-Undang Mekanisme Pengawasan, dan Undang-Undang Garis Hubungan Lembaga. Nah, undang-undang ini semua dibentuk berdasarkan apa yang ada di atasnya dulu, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai puncak dari hukum tersebut, yang pastinya tidak terdapat salah arti atau perbedaan hukum
antara keduanya. Nah, selanjutnya itu di bawah dari hal itu terdapat GBHK yang artinya garis besar haluan kerja, di mana garis besar haluan kerja ini berisi tentang guideline yang harus diikuti oleh berbagai lembaga untuk disetujui kegiatan atau proker yang akan dijalaninya. Nah, selanjutnya di sini, di bawah ini terdapat tata tertib. Nah, tata tertib apa saja? Yaitu yang pertama adalah tata tertib sidang MKBM Filkom, dan yang kedua adalah tata tertib pemilihan presidium. Nah, kedua-dua ini merupakan tata tertib yang dipakai saat sidang pada MKBM Filkom biasanya berjalan. Dan biasanya itu mempengaruhi bagaimana KBM Filkom dalam bermusyawarah. Nah, di bawah itu terdapat mekanisme-mekanisme, produk hukum mekanisme yang itu menjelaskan bagaimana cara sebuah proses dari antar lembaga itu berhubungan. Seperti yang pertama yaitu mekanisme pengajuan grand design, kedua yaitu mekanisme pembentukan undang-undang, ketiga yaitu mekanisme pembentukan LSO, keempat mekanisme pembentukan HMPS yang kebetulan kemarin terdapat perubahan atau revisi atau penghapusan, dan selanjutnya terdapat mekanisme laporan pertanggungjawaban, dan yang terakhir yaitu mekanisme pergantian antar waktu. Nah, berikut merupakan 15 produk hukum dari Komisi 2. Oke, baik Mas Andi. Begitu ya teman-teman mengenai produk-produk hukum yang ada di LPM Filkom ini. Sangat banyak ya, ada sekitar 15 tadi. Ya. Oke, selanjutnya kan tadi disebutkan tuh mengenai GBHK dan ADART. Nah, beberapa dari mahasiswa Filkom itu sendiri belum tahu nih perbedaan GBHK sama ADART. Bahkan menganggapnya itu kedua hal ini sama gitu loh. Mungkin bisa dijelaskan ya, apa sih perbedaan dari GBHK maupun ADART ini? Oke, jadi untuk perbedaan antara GBHK, AD, dan ART itu sendiri, itu terletak pada isinya. Untuk GBHK, itu dia isinya merupakan pedoman BEM Filkom dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya untuk menunjang tercapainya tujuan KBM Filkom. Dan juga bagaimana mereka harus memasukkan nilai-nilai tertentu yang ada sesuai dengan kebutuhan MKBM Filkom. Terus juga ada anggaran dasar. Anggaran dasar ini berisi deklarasi pembentukan KBM Filkom itu sendiri, mulai dari definisi, fungsi, tujuan, sampai alat kelengkapan dan pembubaran. Lalu untuk ART, itu berisi aturan keanggotaan KBM Filkom, mulai dari siapa saja bagian yang bisa menjadi KBM Filkom, hak dan kewajiban KBM Filkom, lalu bagaimana pelaksanaan MKBM Filkom, dan juga mengatur kewenangan dan tugas lembaga di KBM Filkom. Kira-kira seperti itu perbedaannya antara GBHK, AD, dan ART. Oke, baik. Itu ya teman-teman penjelasan bagaimana sih perbedaan antara GBHK sama ADART yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dewi tadi. Jangan sampai salah lagi ya untuk kedepannya. Oke, selanjutnya kita kembali berbicara mengenai produk hukum ini. Mungkin bisa dijelaskan ya bagaimana pembuatan produk hukum dan alur pembuatannya. Oke. Yang di sini alur pembuatan produk hukumnya sendiri ya. Nah, izin ku jelasin. Sebelumnya kita lihat dulu apakah di sini produk hukum seperti apa itu dibutuhin apa enggak. Kita sebagai Komisi 2 brainstorming dulu. Nah, produk hukum seperti apa yang nantinya dibutuhin. Nah, apakah itu perlu ditindaklanjuti apa enggak. Kita benar-benar rapatin bareng semuanya. Nah, setelah itu kita lanjut ke alur-alurnya. Yang pertama yaitu pengumpulan pendapat. Nah, pengumpulan pendapat di sini merupakan gabungan dari Komisi 1 dan Komisi 2, di mana kita mengumpulkan pendapat dari berbagai lapisan Filkom secara keseluruhan tentang apa sih yang dibutuhin dari produk hukum yang baru tersebut. Nah, di sini kita mengapresiasi opini dari semua orang tersebut. Nah, nantinya akan dipilah lagi apakah opini tersebut dapat masuk sebagai produk hukum atau enggak. Nah,
Selanjutnya, kita membuat pada pembuatan dasar hukum tersebut. Nah, pembuatan dasar hukum tersebut selalu dirancang berdasarkan produk hukum yang sudah ada atau yang terdahulu dengan mereferensikan satu sama lain agar tidak terjadi konflik. Nah, bisa aja yang di sini boleh A, nah di sana nggak boleh B. Nah, itu kan bermasalah nantinya. Nah, kita di sini itu istilahnya cross reference dulu ya. Cross reference dulu pembuatan dasar hukum gimana. Nah, kalau misalnya dari pembuatan dasar hukum itu sudah disupport dari semua dan sudah masuk dalam tahapan yang lebih lanjut, nah nanti akan dilanjutkan ke pembentukan draft produk hukum tersebut. Nah, pembentukan draft produk hukum tersebut tuh masih belum final ya, masih perlu fine tuning sendiri, detail-detail sendiri bagaimana produk hukum sendiri nanti diajukan. Nah, sebelum kita majukan itu, nah kita di sini bikin detail kecil, apakah ada typo, kaidah bahasanya bagaimana. Nah, itu masih dipikirin di sini. Nah, dan yang terakhir itu pengkajian draft produk hukum tersebut. Nah, kita pertama bikin sosialisasi tentang produk hukum yang mau disahkan ini. Nah, apakah produk hukum tersebut itu benar-benar masyarakat Filkom menerimanya, itu tergantung mereka. Kita hanya memberi apa yang mereka mau pada sebelumnya, yaitu draft produk hukum tersebut. Nah, yang pertama kan masih sosialisasi ya, kita belum ke tahap selanjutnya, ke MKBM Filkom. Nah, MKBM Filkom ini merupakan tahap terakhir di mana persetujuan atau tidaknya draft produk hukum tersebut akan dijelaskan, akan dibawa kepada MKBM Filkom tersebut untuk penyetujuan. Untuk penyetujuan secara keseluruhan, itu tergantung mereka, dan kita sebagai Komisi 2 tidak punya andil dalam penyetujuan hal tersebut secara keseluruhan. Mungkin sekian dari proses dan alur pembuatan produk hukum dari Komisi 2. Terima kasih. Itu teman-teman penjelasan lengkapnya mengenai pembuatan produk hukum dan alurnya. Nah, mungkin terlintas ya di kepala saya. Kan tentunya kan pembuatan produk hukum ini kan kalau misalnya ada sebuah kepanitiaan yang didasarkan oleh produk hukum kan. Ini ada kan harus sebutkan. Nah, jika andai kata kepanitiaan itu dibentuk terlebih dahulu sebelum undang-undang tersebut disahkan, bagaimana? Kalau untuk yang seperti itu, misalkan pembentukan kepanitiaan dari Probin Maba sebelum Probin Maba itu sendiri disahkan, misalkan seperti itu ya. Kalau untuk seperti itu, berarti kepanitiaannya tidak bisa dikatakan sah. Jadi, karena kepanitiaan itu sendiri berdasarkan produk hukum yang ada, bagaimana mereka pelaksanaan teknisnya, bagaimana mereka melaksanakan kepanitiaan itu sendiri yang berada di dalam undang-undang. Nah, ketika mereka akan melaksanakan acara itu bagaimana dasarnya? Terus apa yang menjamin acara itu akan berjalan dengan lancar, dan juga misalkan di PK2 Maba itu sendiri kan itu yang paling diperhatikan itu kan bagaimana hak maba itu terpenuhi. Jadi dengan adanya undang-undang yang terlebih dahulu disahkan itu bisa menjamin bagaimana kelancaran acara itu berlangsung seperti itu. Oke, baik. Itu ya teman-teman ya mengenai keseluruhan dari Komisi 2 ini yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dewi dan juga Mas Andi. Mungkin bisa dicatat ya mengenai proker yang ada di Komisi 2 yang bakal berlangsung nih. Dan juga mungkin yang ingin menjadi anggota Komisi 2 bisa disimak baik-baik ya. Oke, sekian video podcast hari ini. Mungkin jangan lupa ya untuk menonton podcast DPM Filkom UB yang lainnya. Saya Yuriko dan pamit undur diri. Dadah.